Yep. Oke, flashback sedikit bahwa kalau aku sih mendapatkan privilege ya untuk dapat pendidikan, sehingga itu menjadi boleh bilang bukan motivasi ya, tapi satu hal yang jadi passion sekaligus dorong motivasi yang mungkin karena dilihat juga membuat aku jadi ya harus berdampak kayak gitu. Itu alasan pertama ya. Bagaimana memberi dampak menurut aku ya harus terjun. Jadi diawali dari kuliah gitu ya, kuliah S1 di UKSW memberi aku wawasan dan kesempatan untuk bertemu dengan seluruh mahasiswa dari seluruh Indonesia, membuat aku jadi mengenal lebih dalam lagi ya tentang apa yang harus dilakukan untuk berdampak gitu. Khususnya untuk Papua, step berikutnya adalah mengenal anak-anak dari Papua. Nah, beruntungnya adalah 2 orang di dalam kelasku adalah asli Papua dan banyak belajar bahwa memang ada orang sehebat seperti ini berasal dari daerah yang selalu di stigma selama ini bahwa itu tertinggal, itu jauh dari akses segala macam. Nah, dari situ aku komitmen ya. Jadi waktu itu S1 2005 masuk ya, selesai 2010 saya harus berangkat ke Papua untuk bisa Berarti kapan terjun. tepatnya Kak Martin memutuskan untuk saya harus pergi ke sana untuk melakukan sesuatu? Itu kapan? Tepatnya 2009 akhir ya. Sebelum lulus aku kecelakaan, jadi mengerjakan skripsi dari tempat tidur itu membuat aku jadi banyak berpikir bahwa setelah lulus harus menghabiskan waktuku untuk Papua itu. Waktu itu aku berjanji 1 tahun. Jadi setelah lulus saya akan ke Papua untuk jadi guru gitu selama setahun. Jadi aku berangkat itu setelah selesai kuliah 2010 apply untuk bisa jadi guru di waktu itu di namanya Mamberamo Tengah di Papua Pegunungan kalau saat ini. Gitu. Value apa yang Kak Martin bawa dari waktu mengambil keputusan itu? Yang Kak Martin bawa sampai sana dan Kak Martin terapkan juga di sana dalam kegiatan Kak Martin. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Karena value itu mendorong semua hal ya. Jadi value yang aku pahami adalah dimanapun anak itu lahir, dia punya potensi yang sama harusnya. Ya karena itu pemberian Tuhan ya. Jadi aku pun juga lahir dari keluarga yang ada yang mungkin jauh dari akses gitu ya. Tapi aku menyadari itu bahwa itu semua anak. Dan aku berangkat, aku akan menemukan orang-orang seperti itu. Anak-anak yang lahir dengan ya dari keluarga yang mungkin tidak pernah terekspos dengan pendidikan, terus tidak pernah mendapatkan informasi yang cukup untuk bagaimana meraih mimpinya, terus bagaimana dia bisa mengenal dunia sekitar di luar daripada kampungnya. Value itu aku bawa dan aku akan mengajar ya apapun yang aku punya untuk bisa berbagi dengan anak-anak ini. Jadi itu alasan aku. That's why aku memilih jadi guru, bukan menjadi peran yang lain, karena guru adalah ya value bisa ditransfer. Kalau aku tidak jadi guru, mungkin aku tidak akan bisa mentransfer semangat itu. Dan itu aku punya ruang. So, ya itu jadi satu hal yang ya aku bawa waktu itu ya. Apa yang akan Kak Martin katakan sama teman-teman yang masih dalam bangku pendidikan untuk bisa berdampak kayak Kak Martin? Dampak itu bisa diukur dari beberapa hal ya. Satu, dampak yang mungkin tangible. Ya, kita bangun sesuatu, kemudian itu berdampak bagi satu desa, memberikan manfaat bagi banyak orang secara dan itu dalam mungkin short term. Tapi dampak yang lainnya adalah dampak yang menyentuh di hati gitu ya. Menyentuh di martabat seorang manusia bahwa kita punya nilai yang sama, martabat yang sama, dan itu akan mendorong dia sampai seumur hidupnya gitu. Dan itu dampak yang paling susah ketika menemukan bahwa aku punya potensi, aku punya kesempatan, dan aku bisa menggunakan berbagai apapun yang ada di sekitar aku untuk mencapai potensi maksimal. Yang pastinya ya dalam terang iman seorang itu masih akan dikuatkan. Dan itu jadi ya pesannya adalah jadilah dampak dari sisi yang kamu bisa pikir bahwa kamu mampu mencapainya. Tapi kalau jadilah dampak untuk sesuai hanya sekedar untuk show up, mungkin tidak akan sampai ke hati orang.
orang tidak akan berubah gitu ya, dampak. Kak Martin, aku mau Kak Martin memperkenalkan diri dengan nama lengkap dan apa yang sedang dikerjakan sekarang, lalu beri kami petuah dalam satu kalimat. Walaupun saya belum tua ya, saya merasa tetap muda ya. Oke. Ya, nama saya Martin Satu Sambo. Itu saya berasal dari satu desa di Kabupaten Toraja Utara, namanya Desa Batu Tumongan. Ya, saya bekerja memang menggeluti pendidikan sejak saya lulus, ya sejak 2010 itu. Dan saya saya mengejar untuk bisa memberi dampak dalam apa yang kerjakan saya itu ya adalah, yang kebetulannya adalah tidak mengapa kita harus memilih gitu ya. Maksudnya tidak mengapa kita harus memilih bahwa pilihan mungkin bisa salah. Saya masuk S1 fisika, tapi ngajar. Yang mungkin tidak sertifikasi mengajar. Tapi yang harus diperhatikan adalah setiap pilihan itu ada harganya gitu ya. Jadi pilihan yang harus saya ambil adalah ada harga setiap pilihan itu. Kerjakan sebisa yang kamu bisa yakini ya, bahwa itu adalah teguh dalam hatimu. Tapi karena pilihan, karena dukungan orang lain, karena pengaruh orang lain, suatu saat mulai akan pudar gitu ya. Dan berarti tidak. Kak Martin tidak perlu berkecil hati ketika kita memilih sesuatu yang memang kita yakini. Betul. Karena itu menjadi suatu hal yang bahan bakarmu seumur hidup ya, dan semasa kamu berkarya. Ketika itu jadi semangat, ya quote orang lain mengatakan ya mimpi itu tidak akan pernah mati kalau udah muncul ya di pikiran gitu ya. Ketika kau mengerjakan yang lain, dia hanya pingsan. Tapi suatu saat mimpi itu akan muncul, dan munculnya apa? Bentuknya penyesalan, udah lewat gitu. Jadi kalau udah masih ada kesempatan di mengerjakan mimpi kita gitu ya, ya tadi ya, mimpi kita adalah memberi dampak ya. Apapun yang kau kerjakan hari ini. Besok sudah jadi penyesalan loh. Penyesalan itu pahit gitu. Dan itu ya, that's why aku mengambil jalan ini gitu ya. Boleh kasih kami closing statement Kak? Oke, closing statementnya apa ya? Jalan closing statement singkat satu paragraf. Ya, karena aku bergeraknya di bidang pendidikan ya, khususnya pendidikan daerah Indonesia bagian timur yang akses masih susah, dalam sistem pemerataan pendidikan juga masih menjadi kendala utama. Satu hal yang harus kita pahami ya setiap orang ya, terjunlah dalam sebuah konteks yang kalian bicarakan gitu ya. Jadi ketika kita hanya menilai Indonesia bagian timur dari barat, terlalu dangkal. Terus ketika kita hanya menilai berdasarkan asumsi atau berdasarkan pendapat orang yang belum sepenuhnya kita meyakini bahwa itu benar, itu menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Karena aku mengalami bersentuhan langsung dengan masyarakat di sana, betapa ketulusan dan kemurnian interaksi itu bisa terjadi, dan disitulah terjadi tadi transformasi. Gitu ya. Hal yang baik yang kita mau bawa itu terjadi pada saat komunikasi itu terjadi. Tidak menilai dari luar, harus memberi diri untuk bisa masuk di dalam kehidupan mereka, berjalanlah bersama mereka, gitu ya. Duduk dan makan bersama mereka, bahkan tidur bersama mereka, itu bersama mereka, dan bangun dari apa yang mereka punya. Bukan berarti adalah menjudge bawa Android di sana, itu barang nggak itu mereka tahu. Tapi mungkin kita bisa belajar pakai batu, kita belajar pakai rumput, kita belajar pakai daun gitu ya, dan itu konteks. Sehingga kita bukan lagi seorang asing bagi mereka, kita adalah kawan, gitu ya. Kita adalah teman. Dan ketika teman, kita berjuang yang sama gitu ya. Tidak ada teman yang berjuang ke arah kanan dan ke kiri gitu ya. Walaupun berjuang ke arah kanan kiri, dia punya tujuan yang sama gitu. Jadi ya kita menuju pembangunan yang sama, tujuan yang mulia gitu ya. Dari memanusiakan manusia, kemudian meratakan pendidikan Indonesia, mentransformasi manusia menjadi hal yang tadi ya maksimal potensial yang muncul. Ya kita harus jadi kawan gitu, supaya kita ya bisa berdampingan ya. Tidak ada hal yang tidak bisa dikomunikasikan. Dalam kata lain kita harus jadi satu hati. Betul. Jadi
satu hati dalam tindakan. Jadi satu hati jadi paling ya pondasi ya. Tapi satu hati dalam tindakan juga itu suatu hal yang kemudian bisa artikulasikan ya dari arti satu. Itu saja Kak Martin. Sip. Terima kasih sekali Yap. atas waktunya. Sama-sama. Oke. Sip. Terima kasih Kak Martin. Yes. Terima kasih Kak. Ya.